Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini jumpa lagi dengan saya untuk menyampaikan pembahasan tentang keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh supervisor pendidikan di sekolah. Dalam pembahasannya akan diuraikan antara lain: 1. Keterampilan dalam kepemimpinan atau leadership. 2. Keterampilan proses kelompok. 3. Keterampilan hubungan insani. 4. Keterampilan administrasi personil. Dan 5. Keterampilan evaluasi pendidikan. Untuk lebih jelasnya akan dibahas satu persatu keterampilan-keterampilan dimaksud. 1. Keterampilan dalam kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan selalu menyangkut dua aspek, yaitu pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan yang baik bila terjalin suatu interaksi yang harmonis di antara kedua unsur itu. Oleh karena itu, seorang supervisor pendidikan harus memiliki kecakapan dalam menciptakan suasana yang memungkinkan kerjasama yang sehat dengan orang-orang yang disupervisinya, dan di antara mereka yang disupervisi, dan dapat pula menciptakan situasi yang memungkinkan pribadi yang bersangkutan dapat mengembangkan dirinya. Dalam proses kepemimpinan ini, seorang supervisor sebagai pemimpin pendidikan mungkin menempuh cara-cara kerja sebagai berikut. A. Bekerja di atas, yaitu supervisor yang menganggap fungsinya sebagai penguasa yang menguasai, memerintah, mengarahkan bawahannya. Ia memperlihatkan suatu power over, kekuasaan atas orang-orang yang disupervisinya. B. Bekerja sebagai pembantu bagi orang-orang yang disupervisinya untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari orang-orang yang disupervisinya itu. Profesor yang demikian mempunyai daya kerja keras bagi kepentingan orang-orang yang disupervisinya. Yang disupervisi merasa keenakan sebab segala sesuatu telah dipersiapkan dan dikerjakan sendiri oleh supervisornya. C. Bekerja bersama dengan orang-orang yang disupervisi. Supervisor demikian menganggap bahwa fungsinya ialah membina orang-orang yang disupervisi untuk menentukan dan melaksanakan bersama tujuan-tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam supervisi pendidikan modern, seorang supervisor pendidikan hendaklah mempunyai skill atau keterampilan dalam bekerja sama atau cooperation secara kekeluargaan dengan orang-orang yang disupervisinya ke arah terwujudnya tujuan-tujuan supervisi pendidikan. Sebab memimpin adalah membina sifat-sifat dan kesanggupan-kesanggupan memimpin pada diri orang yang dipimpin. Yang kedua, keterampilan proses kelompok atau group process. Adanya yang disebut pemimpin karena ada sekelompok orang yang dipimpinnya. Sebaliknya, adanya sekelompok tanpa pemimpin hanyalah merupakan sekumpulan individu-individu belaka. Kepemimpinan adalah suatu kualitas daripada kegiatan-kegiatan kelompok. Seorang supervisor pendidikan dia dan orang yang disupervisinya dapat bekerja sama secara bergotong royong atau kooperatif. Oleh karena itu, seorang supervisor pendidikan harus memiliki selain jiwa kegotong royongan yang besar, juga kecakapan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Ia harus memiliki keterampilan dalam meningkatkan semangat kerjasama dalam kelompok, merumuskan bersama tujuan yang akan dicapai, merencanakan bersama, mengambil keputusan bersama, menciptakan tanggung jawab bersama, dan menilai dan merevisi bersama, dan sebagainya. Yang ketiga, keterampilan hubungan insani atau human relation. Supervisor dalam melakukan fungsinya tidak semata-mata berurusan dengan aspek-aspek yang bersifat material atau surat menyurat, buku-buku, bangunan-bangunan, perlengkapan-perlengkapan sekolah, keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi terutama menghadapi dan berhadapan dengan manusia-manusia atau guru-guru, murid-murid, orang tua murid atau wali murid, para karyawan sekolah, instansi-instansi di dalam dan di luar persekolahan, dan masyarakat umumnya. Oleh sebab itu, seorang supervisor pendidikan perlu memiliki kecakapan dalam hubungan antar insani atau human relation yang memancar dari pribadi supervisor, berwujudkan ramah tamah, terpercaya, rendah dan jujur, dan sebagainya. Hubungan insani ini dapat pula dibedakan atas
A. Hubungan pribadi, yaitu hubungan pribadi orang yang bersangkutan. Berkat hubungan pribadi yang baik, dua orang yang bersahabat karib dapat saling membuka hati dan menerima dari masing-masing. B. Hubungan fungsional. Hubungan ini disebut juga hubungan profesional, yaitu hubungan dalam rangka jabatan yang dipangku oleh seseorang. Misalnya hubungan sebagai dosen dengan mahasiswa, guru dengan murid, dokter dengan pasiennya, dan sebagainya. Jenis hubungan ini sering disebut pula hubungan dinas, yaitu hubungan yang dilakukan dalam rangka kedinasan. C. Hubungan instrumental. Hubungan ini didasarkan atas pandangan memperalat bawahan, yaitu orang-orang yang disupervisi kadang-kadang dianggap hanya sebagai alat untuk melaksanakan kehendak supervisor. Hubungan ini dapat diketahui pada itikat yang terkandung dalam hati sanubari pihak-pihak yang berkepentingan. D. Hubungan konvensional. Hubungan konvensional bisa juga disebut hubungan tradisional, yaitu hanya karena tradisi atau adat istiadat kebiasaan yang berlaku. Misalnya sebagai bawahan wajar memberi salam kepada atasan, akan tetapi karena sudah biasa demikian sering terasa kurang respek. Hubungan insani ini yang baik tanpa diskriminasi, tanpa membeda-bedakan asal usul, suku, golongan, keyakinan agama, kedudukan, pangkat, dan sebagainya. Berkat hubungan insani yang baik, supervisor dapat mengetahui kehidupan dan penghidupan orang-orang yang disupervisinya. Yang keempat, keterampilan administrasi personil atau personnel administration. Seorang supervisor pendidikan sudah sewajarnya harus mengetahui seluk-beluk administrasi pendidikan pada umumnya, khususnya tentang administrasi di bidang personil mengenai person atau orang-orang. Administrasi pendidikan tidak semata-mata hanya menyangkut urusan-urusan material atau benda-benda seperti surat menyurat, buku-buku, alat-alat pelajaran, bangunan dan perlengkapan sekolah, keuangan dan sebagainya. Akan tetapi menyangkut pula sektor-sektor urusan personil atau orang-orang seperti guru, murid, karyawan sekolah dan sebagainya, dan juga menyangkut urusan-urusan yang bersifat operasional atau tindakan yang menyangkut baik hubungan antara orang dan benda seperti guru dengan anak peraganya maupun hubungan antara sesama orang dengan orang. Wallace merumuskan yang termasuk personil adalah kepala sekolah, guru-guru baik guru tetap dan guru tidak tetap, staf bukan pengajar atau karyawan atau TU, pesuruh atau penjaga sekolah, dan murid-murid. Yang perlu dimahiri oleh seorang supervisor pendidikan ialah A. Seleksi. Supervisor mempunyai tanggung jawab untuk menyeleksi anggota staf atau karyawan baru atau murid-murid baru untuk menempati suatu posisi pengajar dan bukan pengajar dan diterima murid-murid di sekolah tersebut. B. Orientasi. Orientasi adalah memperkenalkan tenaga yang baru kepada situasi yang baru ditempati, supaya tenaga yang baru dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang baru itu. Sebab dalam praktek sering timbul komplikasi psikologis seperti frustasi, patah semangat, dan sebagainya. Oleh karena itu, orientasi sangat penting bagi tenaga baru, baik itu guru, karyawan, dan sebagainya. C. Penempatan dan penugasan. Dengan berpegang pada kebijaksanaan the right man in the right place, seorang supervisor dapat menempatkan tenaga baru itu pada posisi yang sesuai dengan kecakapan yang dimilikinya, menempatkan dan penugasan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Khusus untuk penempatan murid baru di suatu sekolah atau kelas perlu dipertimbangkan berbagai faktor seperti
jenis kelamin, umur, keadaan fisik seperti pendengaran dan penglihatannya, taraf kecerdasan, dan sebagainya. Di pembinaan profesi guna meningkatkan kerja personil, supervisor dapat membuat program seperti penataran, kursus, penyegaran bagi para kepala sekolah, guru-guru atau karyawan sekolah guna meningkatkan kecakapan dalam jabatan atau profesinya. Yang kelima, keterampilan evaluasi pendidikan. Seorang supervisor pendidikan harus memiliki kecakapan dalam mempergunakan prosedur dan teknik-teknik evaluasi pendidikan. Dengan demikian, ia dapat membantu orang-orang yang disupervisinya dalam mengambil keputusan-keputusan yang lebih bijaksana. Supervisor hendaklah membina orang-orang yang disupervisinya untuk menilai aktivitas-aktivitas mereka dan mengambil keputusan-keputusan guna memperbaiki proses-proses kelompok. Caranya misalnya dengan mempergunakan kartu-kartu partisipasi dalam musyawarah atau diskusi, kemudian bentuk penilaian diri berupa checklist, dan supervisor perlu pula menilai pekerjaannya sendiri, kemajuan atau kegagalan yang dialaminya. Keterampilan-keterampilan ini harus dipelajari dan ditingkatkan terus, mulai dari perkembangannya, cara dengan melatih diri dan memperbaiki diri secara terus-menerus. Demikian pembahasan tentang keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh supervisor pendidikan di sekolah disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.